Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bunga, tepatnya bunga tunggal. Untuk diketahui bersama, di bunga kita nanti akan belajar dua hal. Pertama bunga tunggal dan kedua bunga majemuk. Saya bicara konsepnya dulu. Jadi bunga tunggal ini beberapa literatur yang saya baca itu secara konsep bahwa MA adalah MO dikali 1 plus N dikali P. Nah, apa saja pengertian dari variabel ini? MA adalah modal akhir. Bicara modal, boleh pinjaman, boleh tabungan, dan sebagainya. Kemudian MO adalah modal awal. N adalah durasi atau lama waktu proses peminjaman atau nabungnya terjadi, bisa per bulan, bisa per tahun. Dan P adalah bunga yang diberikan. Jadi nanti ini erat kaitannya ke menabung di bank atau meminjam sejumlah dana dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita akan langsung bahas ke contoh soalnya. Baik, ini yang pertama. Kita ke nomor 1. Pak Indra menabung di bank Ribut Indonesia yang menawarkan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Pak Indra menyetorkan tabungan awal sebesar 20 juta. Apabila Pak Indra tidak pernah menarik tabungannya di bank tersebut, total saldo tabungan Pak Indra pada akhir tahun kelima. Jadi yang perlu Anda kuasai pertama adalah identifikasi variabel-variabel yang digunakan, seperti itu. Nah, kita baca sekali lagi sambil nanti di sini diselesaikan. Jadi pertama, bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Artinya yang diketahui adalah P, satu ya, 5% per tahun. Kemudian menyetor tabungan awal, artinya MO, 20 juta. Terus total saldo pada akhir tahun kelima, maka N-nya adalah 5 tahun. Nah, ini perlu dipahami adalah P dengan N itu harus sama satuannya. Kalau bunganya per tahun, maka durasinya juga harus per tahun. Nah, ini kebetulan sudah sama, maka ini langsung kita kerjakan saja. Yang ditanya adalah tabungan akhir, artinya MA, maka sesuai konsep yang di atas sana, MO dikalikan dengan 1 plus N kali P. MO-nya 20 juta. Kita kalikan dengan 1 ditambah N, 5. P-nya 5% per tahun, artinya 5 per 100. Nah, jangan dimasukkan 5 saja ya untuk bunga. Dia karena persen jadi per 100 juga. Kita proses. 1 ditambah 5 kali 5, 25 per 100. Oke, ini bisa disamakan penyebut. 1 dengan 100, cara menyamakan menyebut kita buat sama-sama per 100. Kemudian 1 kali 100, hasilnya adalah 100, ini 25. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita proses. Ini langkahnya memang agak panjang, sengaja saya detailkan biar lebih paham. 100 tambah 25, 125 per 100. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 100 pada dasarnya karena ini 1 ya. 0 akan kita kurangi 2, seperti itu. Nah, setelahnya ini sisa 0 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita simpan 0-nya 5. 2 dikali 125 hasilnya adalah 250. Kemudian tambahkan 0 sisa tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Hitung dari belakang. Nah, 25 juta. Maka saldo akhir tabungan setelah 5 tahun berarti ada 25 juta rupiah. Oke, seperti itu bahasan yang pertama. Kita yang kedua.
Ibu Fitra berencana meminjam sejumlah uang ke Koperasi Pasti Untung sebesar 200 juta untuk tambahan modal pengembangan usaha jualannya. Bunga tunggal yang dibebankan 12% per tahun akan dibayar penuh pada akhir bulan ke-30. Total uang yang dibayarkan berapa? Baik. Sama seperti tadi, kita identifikasi dulu yang diketahui. Yang pertama adalah pinjaman awal 200 juta. Ini berarti MO. 200 juta. Setelahnya bunga 12% per tahun. Tadi P 12% per tahun akan dibayar penuh pada akhir bulan ke-30. N berarti durasinya 30 bulan. Total uang yang dibayarkan saat jatuh tempo. Maka yang ditanya adalah MA. Berapa saldo akhirnya? Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bunga dan durasi itu harus sama satuannya. Kalau bunganya tahun, durasi bulan, maka harus diganti. Mau per bulan atau per tahun. Saya lebih cenderung merubahnya per tahun. 30 bulan per tahun itu kita bagi dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Oke, jadikan pecahan, nggak ada masalah. Ini berarti 2, 6 per 12, 2,5 ya. 2,5 tahun. Seperti itu cara mencarinya. Nah, setelah ketemu sama-sama tahun, maka kita kerjakan MA MO 1 plus N kali P. MO nya 200 juta. Oke, kemudian 1, N-nya adalah 2,5, P-nya 12 per 100. Oke. Kemudian diproses, ini dikalikan sana, ini langsung disamakan penyebut saja. 200 juta. 1 ini jadi 100 per 100, 25 dikali 12, 24, kemudian kali 6, 30 ya. Tambah 30 per 100. Oke. 100 tambah 30 jadi 130 per 100. Ini dijumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama. Kemudian sama kayak tadi, kita buang nolnya 2. Kita simpan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nol. Kemudian 2 dikali 13, 26, tambah 0, 7, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Sehingga saldo akhirnya adalah 260 juta. Jadi Ibu Fitra setelah 30 bulan itu harus membayar 260 juta dari pinjamannya. Seperti itu ya, nomor 2. Tipenya sama dengan nomor 1. Nah, sekarang tipe yang agak berbeda, nomor 3. Tante YK berencana menabungkan uangnya selama 18 bulan dengan besar bunga 9%. Jika total saldo akhirnya adalah 11.350, berapa tabungan awal? Oke, kita identifikasi lagi. Nomor 3. 18 bulan itu adalah N, 18 bulan. Bunga P 9% per tahun. Nah, kita samakan aja nih, 18 bulan ini menjadi 1,5 tahun ya. Dapat dari mana? 18 bagi 12. Kemudian ini saldo akhir adalah MA 11.350.000. Yang ditanya adalah tabungan awal, berarti MO yang ditanya. Oke. Kita tuliskan rumusnya. Kalau Anda bingung, ya sebenarnya bisa sih rumusnya langsung aja diproses dari awal. Ini saya tuliskan di ranah sini aja ya. Ada 4 ya. Pertama adalah MA, itu adalah MO 1 plus N kali P. Kemudian ketika yang ditanya adalah MO, jawabannya adalah MA dibagi 1 plus N kali P. Seperti itu. Nah, kalau yang ditanya N misalnya, ini berarti MA dibagi MO dikurang 1 per P. Gitu ya. Kemudian kalau yang ditanya adalah P,
P ini berarti MA dibagi MO dikurang 1 per N. Nah, bedanya P ini dikali 100%. Nah, ada perbedaan sedikit di sana karena dia bunga seperti itu. Kalau yang lain nggak perlu kali 100%. Nah, baik, kita lanjut karena itu MO nya adalah MA per 1 plus N kali P. MO adalah MA per 1 plus N kali P. Oke. Masukkan masing-masing variabel yang sudah diketahui. 11.350.000 dibagi 1 ditambah 1,5 dikalikan dengan 9 per 100. Kita proses yang bawah. 11.350.000. Bener ya, 11 juta. Oh iya. Kemudian 1 ditambah, satunya jadikan 100 saja, 100 per 100. Ini dikalikan dengan sana 90, 45, 1, 13,5 per 100. Kemudian yang di bawah ditambahkan 11.350.000. 100 tambah 135 adalah 113,5. Oke, 100 ditambah 13,5 ya. Kemudian per 100. Nah, untuk pecahan seperti ini Anda perlu diingat bahwa SD pernah belajar nih. Misalnya ada ketemu 5 per 3 per 4 seperti itu. Nah, ini sama saja dengan 5 dibagi 3 per 4. Nah, waktu SD belajarnya adalah kita balik. 5 dikali 4 per 3. Nah, jadi ini posisinya 4 akan dikalikan dengan 5. Nah, sehingga untuk di sini 100 kami naikkan ke atas. Nambah 02. Jadi 1135, nolnya awalnya ada 4, nambah 2 lagi. Oke, terus oke. 1.135 juta. Dibagi 113,5. Oke, kita hilangkan koma ini biar tambahkan 0 di atas. Nah, seperti itu. Ini adalah angka yang sama sehingga hasilnya nanti 1. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Nolnya ada 7. 1 kasih 0, 7. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehingga ini adalah modal awal si Tante Eka. 10 juta rupiah. Setelah 18 bulan dia menjadi 11.350. Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Soal nomor 4. Oke. 4 adalah Om Jopi. Om Jopi terjerat hutang karena kecanduan judi slot. Ini ilustrasinya diabaikan aja ya, daripada nama dan lokasi itu hanya fiksi belaka seperti itu. Untuk melunasi utangnya, Om Jopi meminjam uang ke bank dengan bunga pinjaman 15% per tahun. Oke, nomor 4, 15% itu adalah P. 15% per tahun. Berikutnya akan dilunasi 3 tahun kemudian. N adalah 3 tahun. Total pembayaran adalah MA 725 juta. Oke. Ditanya pinjaman Om Jopi, artinya ditanya adalah MO. MO-nya berapa? Ya. Kita sesuaikan dengan yang tadi, maka penyelesaiannya adalah MO itu adalah MA 1 ditambah N kali P. Dituliskan MA-nya 725 juta. Terus 1 ditambah N-nya adalah 3. P-nya 15%, 15 per 100. Terus dilanjutkan lagi 725 juta. Ini jadikan 100 per 100 satunya. 3 kali 15 adalah 45. Oke. Berikutnya ini masih 725 juta. 100 tambah 45, 145 per 100. Seperti tadi ya, ini akan kita naikkan ke atas. 725, nolnya nambah 2 ya.
Oke, 1 2 1 2 3 1 2 3 72 miliar 145. Oke, kita bagi aja 725 dibagi 145 berapa? Berapa hasilnya? 5 ya. Coba 5. Oke, benar. 5, kemudian sisa nolnya ada 8, artinya 500 juta. Nah, maka modal pinjaman awal Om Jopi itu sebesar 500 juta rupiah. Seperti itu ya, nomor 4. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Oke, nomor 5. Najmi anak baik dan rajin menabung, berencana menabung di bank untuk membeli iPhone 27 Pro Max seharga 60 juta. Oke, ini MA. MA 60 juta. Dengan tabungan awal 30 juta. Oke, MO 30 juta. Bunga tunggal 10%, P 10% per tahun. Oke. Jika tidak menambah tabungannya, berapa lama waktu yang diperlukan? Dengan catatan barang tetap dan tidak berubah. Ya, artinya yang ditanya adalah N, durasi ya. Nah, sesuai dengan konsep yang kita tuliskan di awal tadi, maka N itu adalah MA dibagi MO dikurang 1 dibagi dengan P, seperti itu. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. 60 juta, 30 juta kurang 1 dibagi P, 10 per 100. Oke. 60 juta bagi 30 juta, ini nolnya sama-sama habis karena sama. 6 dibagi 32 kurang 1, 10 per 100. Oke. 2 kurang 1 adalah 1, 100 akan naik ke atas, 1 dikali 100 berarti 100 per 10, maka hasil akhirnya 10. Sehingga durasi menabung untuk dapat iPhone 27 Pro Max itu berarti 10 tahun. Nah, 10 tahun lagi baru bisa beli HP ya. Oke, nomor 5 sudah. Sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6 ini Opung Topik meminjam uang di bank sebesar 300 juta. Oke, ini berarti MO 300 juta. Bunga tunggal 15% per tahun, P 15% per tahun. Dan akan dilunasi sekaligus. Apabila saat melunasi berubah menjadi itu jadi MA 525 juta. Oke, berapa lama? Oke, tanya N lagi ya. Ya, kita proses seperti tadi. Maka N adalah MA dibagi MO dikurang 1 dibagi dengan P. Masukkan nilainya. MA-nya adalah 525 juta dibagi 300 juta. Oke, terus dikurang 1 dibagi 15%. Kelebihan 1 nolnya ya. Nah, ini 100 ya. Ini habis ya. Karena pembagian sama-sama dibagi 1 juta. Kemudian 525 kita bagi dengan 300 dikurang 1. Berapa 525 dibagi dengan 300? 1 koma kah? Coba kita hitung manual. 525 bagi 300. 1 300 225. Oke, koma. Nah, kayak gini ya. 7 dapat 7 kali 3 adalah 2100. Kemudian dikurang lagi habis ini 150 1505. Oke, 1,75. Maka ini 1,75 dikurang 1 15 per 100. 1,75 kurang 1 adalah 0,75. 15 per
100 kita naikkan ke atas, 0,75 kali 100 jadi 75. Nah, 75 bagi 15, 5. Sehingga durasinya adalah 5 tahun. Nah, seperti itu ya. Oke, sisa 2 lagi. Kita ke nomor 7. Tipe yang berbeda. Nenek Intan menabung di bank sejak masih muda. Wah, udah nenek masih nabung ya. Tabungan awal 15 juta rupiah. Oke, nomor 7. Berarti ini MO 15 juta. Setelah 20 tahun, N 20 tahun. Total saldo yang dimiliki MA 39 juta. Besar bunga tunggal yang diberikan. Oke, kita cek sini. Bunga tunggal artinya P yang ditanya, maka P itu adalah MA bagi MO dikurang 1 bagi N kali 100%. Nah, bedanya di sini sedikit, bunga ada pengali dengan 100%. Kita masukkan nilainya. MA-nya 39 juta. MO-nya 15 juta. Kurang 1 dibagi 20 kali 100%. Nah, dibagi, oke ini habis. 39 dibagi 5, kita bagi manual lagi nih. 39 bagi 15, bukan bagi 5 ya. 2 kali 15 30, 9 kasih 0 dan koma. 90 bagi 15 6. Ini 90 habis, sehingga 2,6 dikurang 1 per 20 kali 100%. Nah, 20 dengan 100 ini bisa dibagi, 100 bagi 25 ya. Oke, 2,6 dikurang 1, 1,6 dikali 5%. 1,6 dikali 5, 5 dengan 8 ya jadinya. Sehingga 8%. Nah, maka bunga yang diberikan untuk si nenek Intan itu ternyata 8%. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir. Nomor 8. YouTuber Alpin meminjam uang ke pinjol sebesar 80 juta. Nah, ini artinya pinjaman MA. M0, MO 80 juta. Dilunasi setelah 10 tahun, N-nya 10 tahun. Oke, pelunasannya ternyata 240 juta. Waduh, gede banget ya. Besar bunga ya, sama seperti tadi ya. P adalah MA dibagi MO dikurang 1 per N kali 100%. Nah, masukkan MA-nya 240 juta. MO-nya 80 juta. Dikurang 1, N-nya 10 tahun. Oke, terus 240. Oke, pertama ini nolnya dibuang semua, bukan dibuang sih, sama-sama dibagi dengan 10 juta. 24 dikurang 8 hasilnya 3, jadi ini 3 dikurang 1 per 10 kali 100%. 3 dikurang 1 2, 2 kali 100 adalah 200 per 10. Nah, 200 per 10 20%. Nah, jadi bunga yang dibebankan ke YouTuber Alpin itu sebesar 20%. Nah, baik anak-anak, demikian beberapa pembahasan soal mengenai bunga tunggal. Nanti di deskripsi link ada soal untuk latihan dikerjakan agar pemahamannya lebih baik dan lebih dipahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.